Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap di masa pandemi ini kalian terus menjaga kesehatan dan tetap mentaati protokol kesehatan ya. Nah, di video pembelajaran kali ini aku akan membahas tentang penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka ini memiliki beberapa subtema. Yang pertama, pengertian dari daftar pustaka. Kedua, fungsi daftar pustaka. Ketiga, komponen-komponen daftar pustaka. Dan yang terakhir, teknik atau cara penulisan daftar pustaka. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut subtema dari daftar pustaka ini. Jadi, nonton terus videonya ya. Selamat menyaksikan. Mari kita bahas poin pertama, yaitu apa pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Definisi lain dari daftar pustaka ini adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat suatu buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih lanjut tentang apa yang sudah dia tulis. Lalu, terdapat beberapa definisi daftar pustaka menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Goris Keraf, seorang ahli bahasa ternama di Indonesia. Dia mengatakan bahwa daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel, maupun bahan penerbitan lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah karangan yang sudah digarap. Mari kita bahas poin kedua, yaitu apa saja fungsi-fungsi dari daftar pustaka. Daftar pustaka mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk memberitahu kepada para pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Kedua, bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pernyataan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku atau artikel yang tulisannya sudah kita kutip. Keempat, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Kelima, agar bisa menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Keenam, menunjukkan cakupan sebuah penelitian atau karya tulis. Ketujuh, sebagai salah satu syarat penting dalam menyusun atau membuat suatu karya tulis. Dan yang terakhir, untuk menghindari plagiarisme atau penjiplakan. Poin ketiga, aku akan membahas tentang komponen-komponen daftar pustaka. Pada dasarnya, daftar pustaka hanya berisi judul buku atau artikel yang dilengkapi dengan komponen identitas buku. Data-data buku yang muncul inilah yang dapat dilacak buku aslinya. Berbicara tentang komponen daftar pustaka, berikut beberapa komponen daftar pustaka yang harus dicantumkan dalam penulisan. Komponen yang pertama adalah penulisan nama. Komponen paling pertama dicantumkan adalah menuliskan nama penulis buku atau jurnal. Penulisan nama pengarang ketika ditulis di daftar pustaka ada perlakuan khusus. Tulis nama belakang atau marga terlebih dahulu, kemudian diberikan tanda koma. Selanjutnya, ditulis nama depan. Lalu, di belakang nama penulis diberikan tanda titik. Khusus penulis yang memiliki gelar akademik, maka gelar tersebut tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Khusus penulisan nama penulis yang lebih dari 3 nama, maka dapat menggunakan salah satu nama saja, dan di belakang diberi tanda. Jika jumlah penulis 2 orang, kedua penulis dituliskan di daftar pustaka. Lalu komponen yang kedua adalah menuliskan tahun terbit. Setelah menyantumkan nama, selanjutnya kita mencantumkan tahun terbit buku.
Jika referensi tersebut dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Di belakang penulisan buku tahun terbit, selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik sebagai pemisah identitas referensi. Lalu komponen yang ketiga, menuliskan judul buku. Tidak hanya menuliskan tahun bukunya saja, tetapi juga menuliskan judul buku. Khusus penulisan buku ditulis menggunakan font italic. Setiap judul yang ditulis dengan font kapitalis each word. Di belakang penulisan judul, jangan lupa untuk memberikan batas menggunakan tanda titik. Komponen yang keempat adalah menuliskan tempat penerbit atau kota penerbit. Penulisan daftar pustaka yang tidak kalah penting adalah mencantumkan kota dan asal penerbit. Teknis penulisan dengan mencantumkan kota penulis terlebih dahulu, kemudian diberi tanda titik 2, setelah itu barulah dituliskan nama penerbit. Di belakang asal penerbit diberi tanda titik. Jika tidak ada kota terbit, bisa hanya mencantumkan penerbitnya saja. Komponen yang terakhir adalah ketentuan baris. Baris pertama diketik mulai pukulan pertama, dan baris kedua dan seterusnya diketik mulai pukulan kelima atau 1 tab dalam komputer. Jarak antara baris satu dengan berikutnya ada 1 spasi, sedangkan jarak antara satu sumber dengan sumber lainnya adalah 2 spasi. Subtema selanjutnya, aku akan membahas tentang teknik atau cara dalam penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka atau sering dikenal juga sebagai referensi memberikan detail informasi kepada para pembaca tentang sumber rujukan sehingga setiap pembaca mendapatkan pemahaman tentang sumber tersebut. Terdapat berbagai teknik atau cara dalam menulis daftar pustaka, baik itu yang dikutip dari buku, artikel, jurnal, website atau internet, dari hasil wawancara, karya ilmiah lain, musik, video, dan audio. Yang pertama, teknik penulisan daftar pustaka dari buku. Terdapat komponen-komponennya yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contohnya, lalu selanjutnya, cara menulis daftar pustaka yang diambil dari artikel, jurnal, koran, dan majalah. Cara menulis daftar pustaka dari sebuah jurnal, koran, atau majalah tidak berbeda jauh dengan cara menulis daftar pustaka dari buku. Urutan menulis daftar pustaka dari jurnal, contohnya, jika menggunakan referensi jurnal yang terdiri dari 2 penulis, tetap tulis nama keduanya dari nama belakang terlebih dahulu, lalu diikuti dengan inisial. Jika mengambil referensi dari artikel koran atau tabloid, penulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Nama belakang penulis dan inisial, baik 1 atau lebih penulis, tahun publikasinya, judul yang dipublikasikan ditulis italik, tempat publikasi, lalu diberi titik 2, baru penerbit. Jika mengutip dari majalah atau koran elektronik, tambahkan diakses dari beserta URL yang diakses. Contohnya, lalu selanjutnya, cara atau teknik penulisan daftar pustaka yang diambil dari internet atau website. Jika mengambil referensi dari situs internet atau halaman web, penulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Penulisan nama halaman tersebut, baik orang maupun organisasi. Lalu tahun terbit halaman dibuat atau direvisi. Selanjutnya, judul halaman ditulis dengan italik, lalu tanggal diaksesnya, bulan, hari, tahun dari halaman webnya. Contohnya, selanjutnya cara penulisan daftar pustaka yang dikutip dari hasil wawancara.
Ketika menggunakan hasil wawancara yang tidak dipublikasi untuk sumber karya ilmiah, tuliskan referensinya di catatan kaki, dan tidak lupa untuk menuliskan nama pewawancara. Jika kamu melakukan wawancara sendiri, tuliskan nama pewawancara dengan oleh penulis. Contohnya, lalu selanjutnya teknik menulis daftar pustaka yang dikutip dari musik, video, dan audio. Untuk penggunaan musik, video, dan audio, penulisan daftar pustakanya sebagai berikut. Jika menggunakan video dari internet, tuliskan tanggal video dipublikasi beserta panjang durasi video dan URL video. Jika menggunakan audio dari internet, sertakan tanggal diaksesnya audio, URL audio, dan durasi audio tersebut. Dari beberapa subtema yang sudah diuraikan tadi, aku mendapatkan kesimpulan, daftar pustaka atau yang sering dikenal juga sebagai referensi memberikan informasi kepada para pembaca tentang sumber rujukan sehingga setiap pembaca mendapatkan pemahaman tentang sumber tersebut. Daftar pustaka mempunyai fungsi-fungsi di suatu karya tulis. Tujuannya dibuat daftar pustaka di setiap karya tulis adalah menguatkan karya tulis tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya plagiat atau penjiplakan. Baiklah, itu saja pembahasan materi tentang penulisan daftar pustaka dari saya. Saya harap semoga video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan tentang penulisan daftar pustaka. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.